Halo, Afif di sini. Hari ini saya akan main lagi dengan aplikasi Alpine Quest. Kelanjutan dari part 1 kemarin, yaitu instalasi dan setting. Nah, untuk kali ini saya akan membahas menu yang kedua yang ada di sini, yaitu map and layer atau map dan lapisan. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada available maps, yang kedua display maps, yang ketiga select and save an area. Dan juga ada beberapa pilihan yang tersembunyi di sini. Yang pertama ada ini, favorite maps and set. Yang kemudian ada option di sini. Kemudian ada information box. Oke, kita akan utak-atik. Pada bagian available maps, jika kita pilih available maps, maka kita akan melihat ada banyak sekali pilihan maps di sini atau peta yang tersedia di sini. Kalau bawaan dari setelah kita menginstal Alpine Quest ini, dia ada OpenStreetMap. Di dalam OpenStreetMap ini ada banyak pilihan lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layer. Itu masing-masing punya fungsi tersendiri. Kemudian ada Bing Maps. Nah, dia menampilkan road map, terrain map, aerial map, dan hybrid map. Kemudian yang paling populer adalah Google Maps. Ada Google Map biasa, Google Bike, Google Train, Google Hybrid, Google Satellite, Google Transit, Google Map lokal, dan lain-lain. Ini ada Google Map. Kemudian ada USGS Map USA. Nah, ini kelihatannya seperti peta kontur isinya. Kemudian ada Digital Elevation Model atau DEM. Nah, ini peta yang berisikan informasi tentang ketinggian suatu daerah. Nah, pada versi Pro ini dia sudah include dengan Digital Elevation Model atau peta DEM. Nah, pada bagian map ini kita juga bisa menambahkan beberapa map atau community map. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ada Bing Map, ada Esri, Gapco, Google Maps, Light Pollution, NOAA, Bathymetry, Open Flight Map, dan sebagainya. Ada banyak sekali pilihan map yang di sini, yang nantinya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Aplikasi ini digunakan untuk apa? Nah, untuk bawaan dari Alpine Quest ini, biasanya dia akan terinstall di standar karto. Nah, dia jika baru install biasanya dia akan pilih maps yang ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita bisa memilih maps yang mana kita suka. Yang biasanya kalau saya gunakan adalah Open Topo Map. Nah, yang ini Open Topo Map. Nah, Open Topo Map ini berisikan tentang informasi topografi yang diikuti, yang ada garis konturnya juga. Ini coba saya zoom, klik di zoom. Nah, saya akan buka untuk daerah saya sendiri. Ini ada di Kota Curug di Provinsi Bengkulu. Kemudian di sini ada gunung yang populer untuk didaki. Ada namanya Gunung Kaba. Kemudian kalau kami di sini istilahnya bukit ya, Bukit Kaba.
walaupun dia gunung tapi tetap namanya bukit. Di sini ada Bukit Daun, ini namanya bukit tapi ketinggiannya ada di 2400 mdpl. Di atasnya ada danau Bukit Daun atau danau telapak kaki istilahnya di sini. Nah, itu untuk petanya. Coba saya buka Google Map. Biasanya kalau Google Map saya buka yang hybrid. Saya pilih yang hybrid ini karena dia langsung terbuka dua map. Yang pertama ada Google Street Map, yang ini Google Road Map. Yang kedua ada peta rupa buminya langsung. Nah, jadi Google Street Map ini yang hybrid, dia adalah gabungan dari Google Satelit yang ini dan juga Google Road Layer, peta jalannya Google. Nah, itu. Nah, kelebihannya jika sudah dibuka seperti ini, maka aplikasi ini akan otomatis menyimpan peta yang dibuka itu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk daerah Bengkulu rata-rata sudah saya buka, kemudian saya coba buka Pulau Enggano di sini. Nah, dia ada seperti ikon emot itu ya, emot menunggu. Nah, itu tandanya dia lagi download. Makanya ketika sudah menginstal aplikasi ini, untuk koneksi internet itu harus diaktifkan. Dia akan download sendiri petanya itu, kemudian setelah di-download dia bisa langsung digunakan secara offline. Tanpa jaringan internet juga bisa digunakan. Nah, ini untuk tampilan peta Google. Nah, ada banyak lagi petanya di sini. Available Map. Tapi yang paling sering saya gunakan adalah OpenStreetMap dan juga Google Map. Nah, buat kawan-kawan yang biasa mendaki gunung, biasanya mereka akan cari peta yang ada konturnya. Nah, kalau peta yang ada kontur tadi yang ini, Open Topo Map, itu sudah ada konturnya lengkap seluruh dunia. Nih, ini Bukit Melintang, kemudian saya zoom lagi. Nah, ini sudah dilengkapi dengan garis konturnya. Nah, kalau kelihatan di sini kan ada garis ketinggiannya. Nah, seperti ini yang saya lingkarin ini 1880, ini 1870, ini 1820. Jadi per konturnya itu ada sekitar 10 meter. Jarak garisnya itu sekitar 10 meter. Nah, itu kalau untuk peta ini topo map dari OpenStreetMap. Nah, menu kedua di sini ada display map. Nah, display map di sini menampilkan peta yang kita buka sekarang. Sekarang saya buka Open Topo Map, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau saya buka Google Street Map, Google Map, saya pilih yang hybrid. Ketika di display map, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, Google Road Layer, kemudian ada Google Satelit. Dia tercampur di sini. Jadi di sini kita bisa custom seperti ini ya. Ini kalau saya buka untuk wilayah Kota Curug, ini kan kelihatan ini mana, ini jalan, kemudian ini ada jalan, kemudian di sini ada jalan. Nah, untuk opacity atau jelasnya jalan itu bisa disetting dari sini. Nah, ini kalau saya setting seperti ini, itu jalannya perlahan-lahan menjadi pudar. Nah, pudar lagi. Nah, ini jalannya tidak kelihatan. Bisa disetting untuk layer opacity-nya. Nah, itu
itu di bagian display map. Nah, ini untuk peta ini juga bisa disetting juga untuk opacity-nya. Ini kalau saya turunkan opacity-nya, jadi petanya seolah-olah menghilang. Nah, seperti itu. Nah, fungsi lain dari display map ini adalah biasanya saya membutuhkan dua buah map yang akan saya satukan. Contohnya seperti ini. Pada OpenStreetMap, saya ambil Open Topo Map. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan garis-garis konturnya. Kemudian saya juga membutuhkan untuk peta DEM, peta ketinggian. Nah, saya ambil DEM. Kemudian saya pilih yang DEM hillside layer. Saya butuh hillside-nya. Nah, maka hillside-nya di sini muncul. Itu sudah kelihatan bayang-bayang dari bukit yang ada ini. Saya zoom out. Nah, ini. Mana Gunung Kaba? Oke, ini Gunung Kaba atau Bukit Kaba. Saya zoom lagi. Coba kita perhatikan. Ini menggunakan hillside dari DEM. Saya pilih display map. Nah, ini kan ada 3 layer peta. Yang pertama base map, yang kedua open topo map, yang ketiga ada DEM hillside layer. Sekarang saya buang untuk hillside-nya. Jadinya seperti ini, agak lebih terang, lebih tanpa bayangannya nggak terlalu jelas ya, kurang terlalu jelas. Tapi kalau saya berikan DEM hillside, nah dia menjadi jelas untuk bayangan bukitnya, hillside layer. Nah, itu. Sekarang saya buang untuk map open toponya, maka yang hanya ada bagian hillside-nya saja. Nah, itu untuk menu yang kedua, display map. Nah, sekarang menu yang ketiga ada select and save area. Nah, bagian ini bisa digunakan untuk mendownload bagian-bagian peta yang akan didownload. Misalkan saya akan mendaki sebuah gunung, yang di sana saya khawatir bahwasanya peta saya tidak mendapatkan sinyal. Misalkan lokasi saya di Curup, saya akan mendaki Gunung Kerinci. Saya butuh map dari Gunung Kerinci tersebut. Nah, seperti ini. Maka untuk map dari Gunung Kerinci ini bisa saya download tanpa harus saya membuka satu persatu, zoom seperti ini. Ini kan kalau dilihat ada muncul icon-icon seperti ini, itu artinya sedang terjadi proses mendownload peta. Nah, ini 16%, 15%, artinya peta sudah mulai terdownload. Nah, untuk mendownload satu luasan ini, jika menggunakan cara yang tadi, saya harus zoom, kemudian geser ke kiri, terus geser lagi ke kanan, balik lagi, akan membutuhkan waktu lama. Makanya saya gunakan fitur yang ini, select and save an area, seperti itu. Nah, tinggal diposisikan saja di atas Gunung Kerincinya. Kemudian di bagian sini saya atur zoomnya. Kalau saya dekatkan seperti ini, dia akan zoom ke yang paling detail yang akan di-download. Tuh. Nah, seperti itu kan bisa dilihat tampilannya di sini. Tuh. Kalau zoomnya segini, dia dapatnya hanya sebesar itu ya. Kemudian saya zoom lagi. Oke, ini zoom yang paling tinggi. Kemudian bisa dilihat di sini. Ini adalah perkiraan berapa besaran file yang akan di-download. Dengan zoom yang full, maka saya akan mendownload sekitar 142 MB. Itu file yang akan saya download.
Tapi kalau saya atur lagi zoomnya seperti ini, nah dia berkurang lagi menjadi 36 MB. Tetapi ketika mapnya digunakan, zoomnya saya fullkan, itu biasanya detailnya agak kurang. Saya download seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa pilih untuk menyimpan file. Oh, ini untuk save-nya. Nah, ini ada statusnya 1%, 2%, dan seterusnya. Ini prosesnya berapa kilobit per second dia akan download. Ini estimasi waktunya berapa jam, berapa menit yang digunakan untuk mendownload. Nah, seperti itu. Itu menggunakan fitur select and save area. Kemudian di sini ada favorit map. Jadi saya bisa mengcustom, menyimpan map sesuai dengan pilihan saya sendiri. Nah, contohnya tadi seperti ini. Oke, saya balikkan dulu ke sini. Saya suka tampilan campuran antara Open Topo Map dan juga Dem Map yang ada hillsetnya seperti ini. Saya suka dengan tampilan seperti ini. Nah, jika posisi ini tidak saya simpan, tidak saya save sebagai favorit, maka ketika saya ganti map, sekarang saya pilih Google Map, saya balikin ke Google Map, hybrid. Oke, seperti itu. Saya akan buka lagi tadi tampilan yang tadi. Saya harus pilih ulang lagi. Buka dulu Open Topo Map, kemudian pilih lagi Dem-nya, data Dem-nya. Nah, baru dia jadi tampilan seperti ini. Supaya tidak repot, makanya di sini ada favorit map and set. Nah, jadi gabungan dari layer peta yang kita buat seperti ini bisa di save. Kita buka select display map, kemudian di bagian atas ini save as favorite. Saya tambahkan, kemudian saya ketikkan namanya my map. Oke, done. Oke. Nah, itu sudah saya simpan, maka dia akan muncul di sini favorit maps and set. Nah, di sini bisa menyimpan beberapa pilihan map ya. Sekarang saya akan buat Google Map atau OpenStreetMap yang saya pilih standar karto seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi hillset dari Dem-nya. Ini jadinya seperti ini, maka saya juga akan simpan ini standar karto hillset done. Oke, ini sudah tersimpan. Dia muncul lagi di sini. Ada dua favorit map. Ini custom map yang saya buat. Saya bisa pilih langsung yang ini atau mau balik lagi ke sini, tidak ada masalah. Kita bisa simpan sampai 3 layer, 4 layer ya. Contoh seperti ini, saya akan buat dengan layer yang banyak. Ini saya buka Open Topo Map, kemudian saya buka lagi Google Map. Saya akan pilih yang satelit di sini, add as layer. Oke, kemudian opacity-nya saya kurangkan supaya peta dari OpenStreet-nya kelihatan. Nah, oke, saya tambahkan lagi satu map lagi, yaitu peta hillset tadi. Hillset.
Nah, jadilah 3 buah peta campur aduk. Ada peta Hillset, ada peta Google Satellite, dan juga ada peta Open Topo Map. Ini saya tambahkan sebagai favorit juga bisa. Saya kasih nama map. Maps done. Oke. Saya punya 3 custom map. Ada Maps, ada My Maps, ada standar atau Hillset. Nah, itu fungsinya dari favorite map and set. Di bawah ini masih ada pilihan option. Nah, option ini ada pilihan use only local storage, show local storage coverage, auto download elevation data. Nah, ini untuk memilih lokasi penyimpanan peta. Kita bisa pilih yang ini saja, artinya ketika online tidak akan muncul downloadan baru, hanya muncul use yang sudah di-download, map yang sudah di-download saja. Itu ya. Kemudian yang penting lagi di sini ada auto download elevation data. Auto download elevation data ini jika diaktifkan, dia akan langsung mendownload data elevasi, maksudnya ketinggian ini seperti yang ini. Ini dia akan langsung mendownload data ini kalau fitur itu diaktifkan. Kemudian ada information box. Nah, information box ini apa yang ditampilkan pada bagian sini. Tuh, information box. Kita cek satu-satu. Option information box-nya saya buang semua dulu. Maka tidak ada muncul di sini. Nama mapnya apa, kemudian map scale bar, map value, scale value tidak muncul. Ini bisa dimunculkan sebagai pelengkap. Ini information box ini. Oh ya, yang untuk ini tadi muncul karena masih terjadi proses mendownload peta yang Gunung Kerinci tadi ya. Dia akan tampilkan informasinya di sini, proses running. Ada waktu 2 jam 27 menit lagi untuk menyelesaikan proses download map yang Gunung Kerinci tadi. Oke, sudah 23 menit berlalu. Untuk menu kedua yaitu maps dan layer, rasanya sudah cukup panjang. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda. Dan jika Anda merasa suka dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan informasi tentang video-video baru yang diupload. Terima kasih sudah menonton.